Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para ikhwah semuanya yang semoga di dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari kini bisa hadir ke Masjid Nurul Falah ini, Surau Tok Seang. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari kini diberkahi oleh Allah dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam hari kini antara maghrib dengan isya kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang nawaqidul islami, tentang pembatal keislaman. Kita sudah menyampaikan dua pembatal keislaman. Yang pertama adalah yaitu berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang dimaksud adalah syirik besar, yaitu syirik di dalam ibadah. Kemudian contohnya yaitu melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Seperti menyembelih diniatkan untuk jin, atau memberikan sembelihan untuk kuburan. Jadi menyembelih untuk selain Allah. Kemudian yang sudah kita bahas yang kedua, pembatal keislaman yang kedua adalah yaitu seseorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara. Untuk ke Allah ada perantara, untuk beribadah kepada Allah ada perantara. Kemudian dia berdoa kepada perantara itu, atau dia meminta syafaat kepada perantara itu, atau dia bertawakal kepada perantara itu. Ya, ini. Maka ini adalah kafara ijma'an, ini merupakan kekufuran menurut kesepakatan para ulama. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita masuk kepada yang ketiga, ya, ats-tsalitsu, yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala tentang pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Yang ketiga yaitu tidak mengkafirkan orang musyrik atau tidak mengkafirkan orang kafir, atau ragu di dalam kafirnya orang musyrik tersebut, atau ragu di dalam kafirnya orang kafir tersebut, atau membenarkan mazhab orang musyrik, atau membenarkan mazhab orang kafir, pendapatnya, syariatnya, ajarannya dari orang musyrik, dari orang kafir. Kafar, maka ini adalah sungguh dia kufur, yaitu batal keislamannya. Kemudian kita akan lihat di sini ada beberapa
hal yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah tidak mengkafirkan orang kafir atau tidak mengkafirkan orang musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, ragu terhadap kekafiran mereka, ragu terhadap musyrik mereka tersebut. Yang ketiga, ini yang paling parah, yaitu membenarkan kekafiran mereka, membenarkan kesyirikan mereka. Nah, ini ada 3 bentuknya. Para ikhwah semuanya, perlu kita memahami ya al-farqu bainal kufri wasyirki. Perlu kita membedakan atau memahami perbedaan antara kekufuran dengan kesyirikan. Ya, yang pertama perlu kita memahami perbedaan antara kekafiran dengan kesyirikan. Ya, al-kufru yaitu kekafiran yang besar ya. Sedangkan asyirku yaitu kesyirikan yang besar. Berarti ada kekafiran yang kecil? Jawabannya ada. Contohnya adalah membunuh orang Islam. Ya, membunuh orang Islam itu kekafiran juga, tetapi kekafiran yang kecil. Maksudnya kecil apa? Tidak membatalkan keislaman. Ya, Nabi menyebutkan ya tentang mencerca, menghina orang muslim itu merupakan kefasikan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Itu kekufuran yang kecil. Ya. Nah, di situ dalam bentuk isim nakirah. Kata yang ada tanwinnya, kata yang tidak ada alif lamnya. Ya, wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang Islam adalah kekufuran. Maka kalau inyo nakirah, kata para ulama, itu menunjukkan kekufurannya kekufuran kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian disebut asyirku, yaitu kesyirikan besar. Nah, berarti kan ada syirik kecil. Ya ada. Contohnya adalah ria berinfak 10 juta. Ria pergi umroh yang ketiga kalinya. Adapun dia infak 1 juta, dia ikhlas. Adapun pergi umroh pertama, dia ikhlas. Ya, nah ini contoh syirik kecil. Jadi yang kita perlu memahami perbedaan antara kekufuran besar dengan kesyirikan besar. Maka para ulama mengatakan kekufurannya lebih luas. Kekufuran kau lebih umum, lebih gadang cakupannya, itu kekufuran. Sedangkan kalau kesyirikan itu khususnya tertentu. Ya. Artinya modeko. Ya. Kalau kesyirikan ya sudah jaleh kekufuran. Tapi kekufuran ya belum tentu itu kesyirikan. Bisa jadi bentuknya yang lain. Ya, bisa jadi bentuknya yang lain. Berarti kekufuran ini adalah lebih umum. Kekufuran ini adalah lebih luas. Contoh. Ya, sekali contoh. Menghina Allah, menghina Rasulullah. Ini kekufuran atau kesyirikan? Kekufuran. Karena tidak ada unsur ya menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah. Di dalam menghina Allah, menghina Rasul, itu adalah kekufuran. Contoh yang lain yaitu merobek-robek, menginjak-injak atau menodai Al-Qur'an yang normal, yang masih bisa dipakai, itulah katakanlah. Ya, menginjak, merobek-robek atau membakar ya Quran yang masih normal, yang masih baik. Ini kekufuran atau kesyirikan? Kekufuran. Ya. Gitu juga misalnya menodai, menistai masjid. Seperti nyo kajambanan musaji. Masuk kalam surau nyo kajambanan.
Masuk kalam musaji, nyucirian musaji. Ya, maka itu kekufuran, bukan kesyirikan. Tapi kalau seseorang berdoa, memohon, meminta kepada roh atau kepada jin, maka ini adalah kesyirikan. Ya, atau seseorang menyembelih untuk jin, maka ini adalah kesyirikan. Karena ini menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Baik. Kemudian bentuk kekufuran atau kekafiran ini atau jenisnya atau ragamnya disebut oleh para ulama dia bermacam-macam. Ya. Misalkan contoh ada yang sifatnya sifatnya sudah tertentu, a'yan, sudah khusus, sudah tertentu. Ya. Contohnya adalah yaitu kufurnya atau kafirnya iblis. Ya. Atau kufurnya atau kafirnya Fir'aun. Ya. Ini adalah kekafiran yang sudah bersifat pribadi, sudah sabui namo, sudah vonis pribadi oknum tertentu langsung. Ya. Seperti kafirnya iblis atau kafirnya siapa tadi? Fir'aun. Ini jelas ini. Dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kafirnya iblis dan kafirnya Fir'aun, maka ini adalah jelas dan tegas dan sepakat. Maka kalau ada yang tidak mengkafirkan iblis, ya, kalau ada kaum muslimin yang tidak mengkafirkan Fir'aun, maka ini adalah termasuk pembatal keislaman. Ya, ini termasuk pembatal keislaman. Atau mungkin sifatnya apa? Meragukan kekafirannya iblis, meragukan kekafirannya Fir'aun. Saya ragu tuh, iblis itu kan bisa jadi dia beriman. Saya ragu. Fir'aun itu bisa jadi dia beriman. Ragu dengan kafirnya iblis, ragu dengan kafirnya Fir'aun. Maka orang yang meragui kekafiran iblis dan kekafiran Fir'aun, maka ini juga termasuk pembatal keislaman. Ya. Atau mungkin tingkatannya di atasnya yaitu apa? Membenarkan iblis, membenarkan Fir'aun. Ya, seperti disebut oleh para ulama, ada tokoh namanya Ibnu Arabi Al-Mulhid yang menyimpang, ya. Dia menulis atau dia membuat tulisan atau kitab Imanu Fir'aun, ya, berimannya Fir'aun. Berarti dia membenarkan Fir'aun, maka ini adalah bentuk kekufuran, ya. Ini bentuk kekufuran. Ya, Fir'aun tersebut dia kan meyakini tentang Allah, gitu kan? Fir'aun kan dia sebenarnya tahu Allah itu gitu sebagai Tuhan gitu. Maka ini adalah mazhabnya atau pendapatnya orang-orang Murji'ah yang hulu, ya, yang ekstrim, yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah bahwasannya bagi mereka iman itu cukup tahu, ya. Iman itu adalah hanya sebatas tahu saja, itu dah iman. Kalau nyulah tahu Allah Tuhan, berarti nyulah beriman. Kalau nyulah tahu Allah itu pencipta, Allah itu Tuhan, maka dia sudah beriman. Maka berarti Fir'aun beriman. Maka berarti iblis beriman. Ya, maka ini bahaya. Ya, maka ini namanya membenarkan iblis, membenarkan Fir'aun. Disebut oleh orang-orang yang senior, ya. Dulu pernah di negeri kita ini ada tahun 90-an atau tahun yang udah lama, ada seminar atau acara tablik akbar yang
mengatakan bahwa ya iblis imannya sempurna atau Fir'aun mukmin sejati. Ya, disebut Fir'aun atau iblis sebagai yang beriman. Ini bentuk dari mengikuti orang-orang Murji'ah. Ya, orang-orang Jahmiyah. Itu Ibnu Arabi tokohnya sebelumnya. Kayak ini tidak benar ya, membenarkan mazhab atau keyakinan iblis dan Fir'aun. Baik, itu bentuk kekafiran yang pertama. Kemudian juga ada bentuk kekafiran yang kedua, ya, yaitu dari jenisnya. Dari jenisnya. Itu misalkan adalah Yahudi atau Nasrani atau orang-orang musyrik, apapun merek atau nama agamanya yang musyrik. Ya, terserah apa namanya. Karena agama itu banyak. Ya, atau aliran kepercayaan itu banyak. Kalau dia musyrik maka itu kafir. Ya, ini kafir secara jenis. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik yang lainnya, yang apapun merek nama agama atau ajarannya, maka itu adalah kufur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, misalkan dalam surat Al-Bayyinah. Ya, Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa? Orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab siapa? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Yahudi Nasrani adalah kafir, jelas. Siapa lagi yang kafir? Wal musyrikina, orang-orang yang musyrik. Ya, itu berbuat syirik besar, menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala atau menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun nama agama dan ajarannya, maka itu musyrik. Ya, itu adalah musyrik. Bagi orang Islam misalkan Hindu, Buddha, itu musyrik. Bagi agama Islam, orang Hindu, Buddha adalah kafir atau non-muslim. Maka ini bentuk kekufuran atau kekafiran yang kedua. Itu secara jenis. Yahudi, Nasrani, agama-agama yang lain di luar agama Islam. Maka itu adalah kekafiran. Ya, begitu juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang kafirnya Yahudi atau kafirnya Nasrani. Nah, sekarang ya, yang tidak mengkafirkan Yahudi atau yang tidak mengkafirkan Nasrani atau yang tidak mengkafirkan agama ajaran musyrik yang lainnya, maka ini termasuk pembatal keislaman. Ya, termasuk pembatal keislaman. Atau dia apa? Ragu dengan kafirnya Yahudi. Yahudi itu saya ragu, jadi dia benar juga gitu kan. Ragu. Ya, ragu dengan kekafiran Yahudi. Atau dia ragu dengan kekafiran Nasrani. Nasrani itu kan dia juga nyembah Allah gitu kan, atau gimana gitu. Jadi dia benar gitu kan. Ragu dengan kekafiran Nasrani. Atau dia ragu dengan kekafiran agama musyrik yang lainnya. Maka keraguannya dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan agama musyrik yang lainnya, maka ini menyebabkan pembatal keislaman. Ya, ragu. Atau justru apa? Membenarkan Yahudi, membenarkan Nasrani, membenarkan agama-agama yang lain di luar agama Islam. Ya. Nah, inilah yang sangat berbahaya dari kaum liberal. Ya. Jaringan Islam liberal. Ya, liberal itu artinya bebas. Ya, semua agama baik, semua agama sama, semua agama menuju Tuhan, semua agama surga. Kalau dia taat di agamanya masing-masing. Maka ini apa? Ini berarti membenarkan Yahudi, membenarkan Nasrani, membenarkan agama yang lainnya. Maka ini lebih parah. Ini lebih parah. Kemudian yang ketiga, ada bentuk kekufuran tersebut
yaitu dalam bentuk sifatun, dalam bentuk sifatnya. Ya, dalam bentuk sifatnya. Ulama mengatakan misalkan contohnya tadi, ya. Dia bukan iblis, dia bukan Firaun, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, dia bukan agama musyrik yang lainnya. Namun dia kufur dari sisi sifat. Misalkan apa? Dia menghina Allah, menghina Rasul. Ya, ini. Atau dia menistakan Al-Quran, menghina Al-Quran, ya, atau dia mungkin sujud ke berhala, menyembah patung. Maka ini kekufuran yang jelas, ya, yang secara sifat, yang secara zahir jelas, itu adalah kekufuran, ya, kekufuran. Maka ini bentuk-bentuk kekufuran atau jenis-jenis kekufuran. Kemudian jadi yang dimaksud oleh penulis dalam kitab Nawaqidul Islam ini yaitu kekufuran yang benar-benar kufur. Kekufuran yang memang asli kufur. Kekufuran yang memang pasti kufur. Kekufuran yang memang disepakati kufur. Nah, itu yang dibahas, ya. Nah, adapun nanti kalau kekufuran yang ikhtilaf para ulama, ya, berbeda pendapat para ulama, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Tidak masuk dalam pembahasan ini. Karena kalau kita masuk kepada ranah kekufuran yang diperbedakan oleh para ulama kufur atau tidaknya, maka kalau kita kufurkan juga, kalau kita batalkan juga Islam orang yang berbeda pendapat seperti ini, maka ini jatuh kepada manhajnya Khawarij lagi. Ya. Jadi kita bukan masuk di ranah pembahasan kekufuran yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, contohnya adalah misalkan, ya, apa yang diperselisihkan misalnya tentang hukum orang yang tidak sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, itu maksudnya meninggalkan sholat. Itu maksudnya sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, lalu ada orang, yaitu orang Islam maksudnya, dia meninggalkan sholat atau tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Dia tidak sholatnya memang karena malas, karena tidak mau, karena sibuk, karena kerja, karena main dan seterusnya, sehingga dia tidak sholat. Nah, apa hukumnya orang ini? Ya. Nah, maka para ulama Islam berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama, misalkan, dan di antara pendapatnya banyak ulama atau banyak sahabat, bahkan ada yang menukil kesepakatan para sahabat, disebutkan sebagai kesepakatan para sahabat. Itu Abdullah bin Syaqiq, salah seorang tabi'in, ya, seorang muslim yang bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya tabi'in. Ya, beliau mengatakan la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun, ya, ghairas salah atau ghairas salah. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi tidak memandang sebuah amalan kalau ditinggalkan maka bisa menjadi kufur selain salat. Makanya banyak ulama seperti Imam Ahmad, ya, atau juga ulama-ulama yang lain seperti Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, ya, memfatwakan bahwa yang tidak sholat kafir. Ya, yang tidak sholat kafir. Apalagi disebut dalil-dalilnya dari Al-Quran, dalil-dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, Nabi sebutkan faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dia kufur. Ya, bainar rajuli wa bainasyirki tarkas shalah. Seseorang itu, ya, dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Banyak dalilnya, maka ulama memfatwakan bahwasanya yang tidak salat, yang meninggalkan salat dia kufur. Tapi ulama-ulama Islam yang lain, ya, ulama-ulama Islam yang lain mengatakan tidak. Tidak. Ya, banyak ulama dari kalangan mazhab yang lainnya
Ya, seperti juga ulama-ulama yang lainnya seperti Syekh Albani dan yang lainnya memfatwakan bahwa yang tidak sholat karena malas, karena sibuk, karena main bola dan segala macamnya tidak bisa dikafirkan. Ya, berarti ini ada beda pendapat berarti sesama ulama. Nah, maka dalam hal ini tidak bisa kita masukkan kaji ini. Ya, si anu kafir. Kenapa dia kafir? Ya, karena dia tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Loh kenapa? Karena orang yang tidak sholat kan kafir. Nah, dia tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Padahal orang yang tidak sholat adalah kafir. Berarti dia tidak mengkafirkan orang kafir. Berarti dia kafir. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya, ini pembahasan yang ulama beda pendapat. Ya, nah, kalau kita masuk di ranah ini, maka ini jatuh nanti kepada khawarij. Ya, bahaya. Ya, seperti halnya juga orang-orang pengajian-pengajian, aliran-aliran tertentu, pemahaman-pemahaman tertentu yang mengkafirkan pemimpin, penguasa, pemerintah yang mereka tidak memakai aturan bernegaranya Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka berdalil dengan ayat Quran, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Maka presiden ya yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya maka kafir. Menteri-menterinya ya yang mendukung presiden juga kafir. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota yang mendukung presiden juga kafir. Ya, kepala desa, pak camat, termasuk tentara, polisi, bahkan tukang sapu di jalanan yang digaji pemerintah juga kafir. Kenapa? Karena dia mendukung ya pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, maka kafir. Nah, maka ini di luar ya, bukan itu maksudnya. Karena kalau kita masuk di ranah itu maka nanti ini bisa berbahaya. Jadi kita maksudnya pembahasan ini adalah kekafiran yang memang kafir. Ya, kekafiran yang memang asli, yang memang jelas, yang memang disepakati oleh para ulama itu termasuk kekufuran. Ya, itu termasuk kekufuran. Kemudian nah ini bentuk-bentuknya. Karena kalau kita tidak memahami hal ini, maka nanti akibatnya adalah apa? Kita bisa jatuh kepada bentuk pemahaman khawarij tadi. Apa itu pemahaman khawarij? Yaitu meyakini dan mengatakan orang yang berbuat dosa besar atau melanggar adalah kafir. Itu khawarij. Ya, khawarij. Orang Islam yang berbuat dosa besar, yang melanggar, maka itu adalah kafir, murtad, batal Islamnya, neraka selama-lamanya, haram surga. Nah, ditambah lagi sekarang modelnya khawarij ini dia mengkafirkan pemimpin atau pemerintah yang belum memakai Quran dan Sunnah dalam bernegara atau berhukumnya. Maka mereka kafirkan semuanya. Ya, ini bentuk khawarij modern. Ya. Kemudian ya lawannya adalah murjiah, ya, yaitu bagi mereka ya yang melanggar, yang berbuat dosa, ya nggak apa-apa, dia masih beriman, ya, dia masih beriman, ya, karena dia meyakini Allah, karena dia mengakui Allah, karena dia membenarkan Allah, berarti dia beriman. Jadi bagi orang murjiah imannya cukup di hati. Kalau sudah tahu Allah, sudah yakin ke Allah, Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta, Allah itu yang disembah, dia yakin, dia percaya, ya udah berarti dia sudah beriman, sempurna imannya. Adapun nanti dia melanggar, dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dia berbuat maksiat, tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa, tidak rusak imannya. Ya, nah ini lawan dari khawarij. Ya, bertentangan dengan khawarij murjiah ini. Jadi orang yang berjudi, orang yang berzina, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, orang yang dia melemparkan Quran, orang yang dia merobek Quran, itu kan dia cuman perangai perbuatannya aja, hatinya kan beriman ke Allah. Ya, dia kan tahu Allah itu berhak disembah. Jadi dia beriman. Maka dia tetap sempurna imannya. Nah, ini murjiah, bahaya, ya. Nah, jadi kalau bisa diibaratkan seperti yang pernah disampaikan oleh sebagian guru kita, itu apa? Kalau khawarij itu bagi mereka adalah
10 ya dikurang 1 sama dengan 0. Itu khawarij. 10 kurang 1 0. Kalau ada orang beriman baik, soleh, berarti 10 kontennya. Ketika dia misalkan berjudi, maka langsung 0. Apa 0? Kafir langsung, murtad. Batal Islamnya langsung 0. Nah, itu khawarij. Tapi kalau murjiah beda rumusnya. Dia 10 kurang 9 sama dengan 10 dia. Ya, 10 kurang 9 sama dengan 10 lagi. Ada orang beriman, dia yakin ke Allah, dia percaya ke Allah. Dia membunuh, dia berjudi, dia riba, dia kurang ajar, dia dusta, dia gunjing, dia buka aurat, dia menipu, dia main riba. 9 kurangnya sama dengan 10 juga imannya. Kenapa? Karena dia yakin ke Allah, karena dia percaya ke Allah, karena dia membenarkan Allah. Dia beriman tetap 10 nilainya. Ini murjiah, bertentangan sekali. Ya, nah, ini betul-betul bertolak belakang. Maka yang kita bahas ini adalah bentuk kekufuran yang benar-benar disepakati oleh seluruh para ulama. Kemudian orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal tadi yang paling berbahaya. Karena levelnya dia membenarkan kekufuran, mendukung kekufuran, ya, menyamakan antara kekufuran dengan keislaman. Ya, semuanya baik, semuanya benar, semuanya masuk surga. Maka ini berbahaya. Bagi orang-orang liberal, kalau kita mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang Yahudi, mengkafirkan orang Nasrani, mengkafirkan agama lain, maka nanti apa? Kita akan menumpahkan darah, kita akan perang, kita akan bengis, kita akan anarkis dan seterusnya. Itu yang dia khawatirkan, itu yang dia takutkan. Ya. Makanya bagi orang-orang liberal ini bahaya nih. Ya, kajian-kajian tauhid, kajian-kajian akidah seperti ini bagi mereka bahaya karena akibatnya nanti apa? Anarkis, membunuh, kacau, ya. Ya, menzalimi orang dan seterusnya. Ya, ini kekeliruan mereka. Ya, ketika kita memposisikan orang di posisinya, ya, ketika kita meletakkan barang di tempatnya, bukan berarti kita nanti harus ya berlaku zalim atau berlaku anarkis atau berlaku sifatnya apa? Melampaui batas, tidak. Ya, kita mengatakan orang kafir kafir, orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir, orang di luar agama lain kafir, bukan berarti nanti kita apa? Menzalimi mereka. Bukan berarti kita nanti kurang ajar sama mereka. Bukan berarti kita nanti melampaui batas kepada mereka, tidak. Ya, tidak mesti begitu. Karena kalau Islam ini memang benar-benar diterapkan, bukan berarti langsung main memerangi saja. Kan pernah juga orang Yahudi, orang Nasrani hidup atau satu negeri bersama Rasulullah dan para sahabat. Ya, apakah langsung ya dibunuh, dihabisi, ditumpahkan darahnya? Tidak. Kan ada tahapannya. Ya, ada hal-hal yang nanti dirinci dan dibahas. Ya, makanya tidak bisa seperti itu. Jadi mereka orang-orang liberal menakuti itu. Ya, makanya kita harus katanya apa? Toleransi. Ya. Toleransi katanya. Apa namanya, dia moderat. Nah, dia paling tengah-tengah. Ya, enggak mau mengkafirkan agama lain. Menghargai agama lain, ya. Nah, ini yang dia mau. Maka ini enggak benar begini. Ya, justru ini paling berbahaya. Kemudian ketika kita ya mengkafirkan orang kafir, ya, jika kita tidak meragui kekafiran orang kafir, ketika kita tidak membenarkan mazhabnya orang kafir, maka kita harus meyakini beberapa hal berikut ini. Ya, yang pertama adalah kita sebagai wujud keimanan kita tidak boleh kita wala kepada orang kafir. Apa wala? Loyal. Apa loyal? Cinta. Apa cinta? Yaitu baik hati
ya kepada mereka. Ya, jadi kita tidak boleh wala, mendukung, loyal, cinta kepada orang yang kafir, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi ketika kita tidak mencintai mereka, tidak mendukung mereka, tidak loyal kepada mereka, bukan berarti kita zalim, kurang ajar, seenaknya kepada mereka, kan tidak juga. Tolong pahami ini dulu ya, ini salah paham juga. Ya, kita ini sebagai orang Islam, sebagai orang beriman terhadap orang yang kafir, orang yang di luar agama Islam yang jelas kafirnya, kita tidak boleh loyal kepada mereka, tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh cinta kepada mereka. Ya, artinya apa? Kita kekufuran mereka, agama mereka itu adalah bentuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita harus jelas perbedaan dengan mereka. Tidak sama kita dengan mereka. Makanya nanti konsekuensinya ketika orang kafir tersebut mereka mati, mereka meninggal dunia, ya, tidak boleh diurus jenazahnya. Tidak boleh. Ya, dimandiin pula gitu kan, dikafani pula gitu kan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh. Mereka orang kafir. Ya, tidak boleh. Kemudian karena mereka kufur, karena mereka kafir, tidak boleh kita saling mewarisi. Kita punya harta, dia nggak boleh dapat warisan kalau dia keluarga kita. Atau dia punya harta, ya dia meninggal, kita nggak akan menerima warisan dari mereka. Ya, tidak boleh saling mewarisi muslim dengan kafir. Kemudian juga dalam sebagiannya yaitu apa? Karena mereka kafir, ya sebagian orang kafir tersebut, ya dalam hal pernikahan tidak boleh kita menikah dengan mereka. Maknanya apa? Yaitu perempuan muslimah kemudian laki-lakinya kafir, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak sah pernikahannya. Anak daronya Islam, marapulainya kafir, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Adapun kalau dibalik, marapulainya Islam, anak daronya Yahudi atau anak daronya Nasrani, masih boleh. Ya, masih boleh. Adapun marapulai Islam, anak daronya musyrik, agama-agama lain di luar Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, hanya yang Yahudi dan Nasrani saja anak daronya yang boleh. Nah, kenapa begitu? Karena nanti kata ulama, normalnya perempuan itu ikut suami. Normalnya perempuan ikut suami. Maka nanti lama-lama insya Allah anak daronya yang Yahudi, anak daronya yang Nasrani tersebut akan masuk Islam. Ya. Kemudian juga tidak boleh kita tasyabbuh kepada orang kafir. Agama kafir, ritual kafir, kebiasaan orang kafir, kekhususan orang kafir, tidak boleh kita meniru-nirunya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh kita meniru-niru kekhususan mereka, ibadah mereka, ajaran mereka, doa mereka, ritual mereka, ya, ciri khas mereka. Tidak boleh kita tiru, tidak boleh kita ikuti. Ini bentuk barok kita, berlepas dirinya kita dari kekafiran mereka. Ya, bentuk berlepas dirinya kita dari kekafiran mereka. Kemudian kita dalam hal ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada mereka orang kafir tersebut dalam sebatas-batas yang diizinkan. Dalam batas-batas yang diizinkan. Ya, syaratnya misalkan diantaranya kalau orang kafir itu tidak memerangi kita, atau orang kafir tersebut tidak mengusir kita di negeri kita. Ya, dia baik-baik saja. Ya, maka kita diperbolehkan untuk berbuat baik juga kepada mereka. Dan kita diizinkan untuk berlaku adil kepada mereka. Tidak boleh zalim, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menipu mereka. Ya. Contoh misalkan dalam hal-hal yang sifatnya dunia. Dalam hal-hal yang sifatnya dunia, misalnya bertetangga. Ya, tetangga kita non-muslim, tetangga kita kafir, tetangga kita musyrik. Maka kita baik sama tetangga itu masih diperbolehkan. Baik dalam sebatas
urusan manusiawi, dalam urusan dunia. Ya, kita memberinya kue, kita memberinya samba, boleh. Apalagi kalau dia miskin kita bantu untuk beli berasnya, boleh. Mudah-mudahan dengan kita menunjukkan akhlak mulia tersebut, dia tersentuh untuk masuk Islam. Atau misalkan dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan-urusan maliyah, dalam urusan harta, dalam urusan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, gadai, masih diperbolehkan dengan orang-orang kafir. Ya, boleh diizinkan. Ya, ini masalah dunia. Atau dalam masalah-masalah yang sifatnya perjanjian tertentu. Kita ada perjanjian kerjasama dalam masalah maslahat, dalam masalah yang baik-baik saja, dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, maka kita penuhi perjanjian kesepakatan tersebut. Jangan kita ingkar janji, jangan kita khianat. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya masih misalkan dia ibu kita, dia ayah kita, tapi kafir, maka kita tetap berbuat baik sama dia, ya, membantunya, menolongnya dan semacamnya. Ya, jadi ini bentuk batasan-batasan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi antara kekufuran dengan keislaman itu mesti harus beda. Ya, mesti harus berbeda. Ya, Islam agama yang tinggi, agama yang jelas, petunjuknya jelas, keterangannya jelas. Kekufuran adalah sesuatu yang jelas pula. Ya, kekufuran sesuatu yang jelas pula, maka kita tidak boleh tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak boleh kita ragu dengan kekafiran mereka, dan tidak boleh kita merestui atau membenarkan atau mendukung kekafiran mazhab ajaran syariat mereka. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, wallahu alam, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini di pembatal keislaman yang ketiga. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Sekiranya ada yang mau bertanya, silakan. Ustaz, apa hukum orang ngefans atau gemar sama orang kafir? Apa hukum orang yang ngefans atau gemar gitu? Ya. Dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh kita gemar atau loyal atau ngefan atau follower atau apalagi subscribe atau apalagi kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh. Ya, misalkan dia ahli bola, ya, atau dia ahli olahraga, tapi kafir, maka jangan ngefan, jangan loyal, jangan mendukung, jangan ada rasa cinta. Dia aja kafir kepada Allah Rabbul Alamin, masa kita ngefan sama dia? Kan masih ada pemain bola yang lain yang muslim yang juga hebat juga. Kan masih ada olahragawan yang lain yang muslim yang lumayan santiang juga. Yang muslim aja yang kita ngefan, yang kita sukai, yang kita agak mendukung dia. Jangan yang kafir. Nah, ini bentuk kita bedanya kita Islam dengan kafir, itu harus dibedakan. Kadang orangnya generasi muda olahragawan kafir, yang jelas kafirnya agama Yahudi, agama Nasrani, bajunya, ya, posternya di rumah, bangga memakai nomor olahraganya, seterusnya. Ini tidak benar nih. Ini bentuk yang mungkin karena ketidaktahuan atau kejahilan. Ya, tidak. Kita harus jelas. Ya, mereka memusuhi Allah, mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, maka ini kurang ajar. Maksudnya kekufuran. Ya, kufuran maksudnya, ya. Maka kita tidak ngefan, loyal, cinta kepada mereka. Kita cari, ya, yang lainnya yang menyerupai keahlian atau keterampilannya. Kalau di ahli bola masih juga ada pemain bola yang muslim. Siapa contohnya? Ya, nggak tahu juga. Siapa contoh pemain bola hebat muslim? Salah. Di mana, di Mesir? Yeah. Ya. Nah, begitu juga olahragawan yang lainnya yang dia muslim. Ya, itu aja kita ngefan, jangan kepada yang kafir, yang Yahudi, yang Nasrani. Udah. Ya, itu ya. Ini nasihat para ulama, bentuk keimanan kita harus beda. Ya, bentuk berlepas dirinya kita kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan.
Oke. Ya, kita eh, kalau kita tahu dia mau melakukan kesyirikan atau dia mau berbuat kesyirikan, maka jangan kita bantu, jangan kita tolong. Ini keumuman ayat, ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu, kalau kita jelas, kalau kita dapat kepastian dia mau melakukan kekufuran atau kesyirikan, ya jangan kita ikut membantunya atau menyukseskannya atau mengantarkannya dan semacamnya. Namun kalau kita nggak tahu dia ada urusan apa, dia ada keperluan apa, sementara kita misalkan dia minta tumpangan atau kita memang ngojek misalnya, ya kita nggak tahu dia ada urusan apa. Ya, dia pergi ke sana mungkin minjam duit, atau dia pergi ke tempat rumah apa itu mungkin dia ada mau apa, itu kan banyak urusan yang lain, ya kita nggak tahu itu. Nah, kalau kita nggak tahu ya udah, tapi kalau kita tahu ya jangan kita ikut membantu, karena sudah Allah larang jangan tolong menolong di dalam lancarnya atau adanya atau berbuat dosa, ya kita hindari. Nah, kita hindari, ini bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelak saja, ya. Ambo do perlu gitu kan. Besar Pak, mau Mak, mau Tek, mau Bu. Ambo do perlu. Mengapa perlu? Mungkin di situ pe metong gunung mungkin atau mana raja. Kok perlu itu kan banyak, ya. Iya, walaupun orang tua sendiri, ya walaupun kakak, walaupun adik, walaupun siapa, kalau kita tahu mereka mau berbuat dosa, kita tahu yakin, maka jangan kita bantu. Ya itu namanya, Mak, aku Mak, ayo Mak, gitu kan? Berarti kita mendukung namanya, maksudnya itu. Ibaratnya model itu, ya. Maka kita jangan mendukung, jangan membantu. Kita tetap berbakti, kita tetap berbuat baik, kita tetap sopan santun, mendoakannya, menolongnya dan seterusnya dalam hal-hal yang tidak haram. Karena Nabi mengatakan innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya patuh dan taat kepada ibu, ayah, pemimpin, presiden, kakak, siapapun hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat kepada siapapun, termasuk ibu dan ayah siapapun, kalau itu dosa dan maksiat. Nah, jadi tetap kita menolak, menghindar, tak bisa dengan sebaik-baiknya. Jangan meninggi lo, jangan kasar lo, jangan tak sopan lo. Ngecek ke ibu, ke ayah. Kalau seandainya kita tak bisa, ya artinya kita mohon maaf tak bisa membantu dan menolong mantan dalam urusan itu. Kalau bisa kita nasihati, kalau nak kita nasihati, siapa nasihati lah? Ya, kita nasihati di dangai, berarti lah sukses, Pak. Kalau nyo menerima, alhamdulillah dua sukses, Pak. Kalau inyo tidak menerima, berarti kita lah sukses, hanya menyampaikan saja. Ya makanya intinya dalam hal ya kemaksiatan tidak boleh kita patuhi, kita ikuti siapapun. Ya, maupun ibu maupun ayah. Itu sudah ajaran Rasulullah SAW. Namun kita menolaknya tentu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan perlu kasar, jangan perlu kurang ajar, jangan perlu tak sopan. Mengecek kepada orang tua atau orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Tetap tunjukkan akhlak, ya, yang mulia, yang baik. Ya, wallahu a'lam. Jadi lain? Lagi Ustaz. Nah, masih ada ya? Kalau ada orang Muslim yang meninggal ketika berbuat syirik, apakah diurusi jenazahnya? Oke. Orang Muslim meninggal ketika berbuat syirik. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memastikan dia di detik terakhir dia mencabut nyawa itu memang buat syirik itu tidak. Kita tahu dari mana gitu. Contohnya di Sapa kemarin. Apa? Di Sapa kemarin. Nggak bisa gitu ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan jangan langsung kita vonis dia musyrik, ya. Perbuatannya mungkin syirik, namun dia mungkin ikut-ikutan, tidak tahu, belum paham untuk balanjo mungkin ke sana atau
bengaleh atau mungkin dia ada menemui apaknya atau menemui ceweknya di sana. Nggak tahu kita urusannya apa ke sana ke daerah atau tempat kemungkaran tersebut. Maka apa? Kita nggak bisa vonis langsung, nggak bisa langsung vonis dia mati musyrik. Ya, nggak bisa langsung seperti itu karena apa hujah kita nanti di hadapan Allah dia pasti mati musyrik itu apa gitu kan. Jadi dia semenit 5 menit sebelum mati dia udah tobat gitu kan, kita nggak tahu ya. Makanya wallahu alam kita harus bersifat hati-hati dalam masalah ini ya. Hati-hati karena ya orang muslim ya karena dia sudah pasti dan yakin muslimnya, maka kita juga harus mengatakan dia tidak muslim lagi dengan yang pasti dan yakin pula. Nah gitu, ini kaidah ya. Sebagaimana dia Islamnya yakin dan pasti Islam dia, maka kita tidak bisa mengatakan batal atau kafir pribadi dia atas nama dia kafir, musyrik kecuali dengan sesuatu yang pasti dan yakin pula. Ya, tidak ada celah lain. Ya, wallahu a'lam. Kalau mati kejadian kemarin tuh penyebabnya macam-macam ya. Wallahu a'lam dia itu ada macamnya. Ya. Mohon maaf kami orang di balai wudhu alai salat alai ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.